Adem lagi, adem lagi. Nah. Masukin keranjang, baru dipotong keranjang. MBG bersebelahan dengan kandangnya Bapak ini seperti apa Pak respon? Nah, responnya jane yo anu Mas. Aku ndak apa-apa, jane padha mlakune, tapi kan ya juga ada solusine. Jadi ben padha penake, ben iso padha nyambut gaene, padha mlakune. Ora semena-mena nutup kandangku. Aku direlokasi, dikompensasi ya juga mau tapi Mas aku. Karena kandang ini sudah berdiri berapa tahun, Pak? Sudah berdiri ya 50 tahunan ada dari Bapak, ini warisan dari Bapak. Iya, ada berapa ekor ini, Pak? Paling 100 ke bawah. 100 ke bawah. Ya, 100 ke bawah. Skala rumahan kok, Mas. Terkait bersebelahan ini terus dari pihak MBG, pemilik MBG seperti apa, Pak? Belum ada konfirmasi ke sini. Iya. Belum ada konfirmasi, tapi kok pengennya nutup kandang saya, nggak ada apa-apanya kan, aku juga nggak mau loh Mas. Padahal pendatang baru itu, Pak? Ya pendatang baru, pendatang baru nggak kulon-kulon ngerti-ngerti meh nutup pribumi kan juga lucu Mas. Iya. Kalau secara izin kandangnya seperti apa? Izin ada dari warga, ada dari dinas juga ada, komplit lah Mas. Artinya kabar kandang Bapak mau ditutup ini udah menyebar luas di masyarakat. Udah viral kan, aku mana nggak nyaman loh Mas. Aku merasa nggak nyaman loh. Padahal udah lama di sini. Udah lama di sini. Aku nggak tahu ada masalah, ngerti-ngerti kok meh ditutup viral. Kan dari pikiran lah sing genah Mas. Sementara MBG-nya mau beroperasi juga ini, Pak? Katanya mau beroperasi tanggal 7. Katanya mau beroperasi tanggal 7. Katanya mau beriringan, tapi kan nggak ada konfirmasi ke saya dulu. Iya. Gitu, Mas. Tapi masyarakat sekitar sini ketika MBG ini beroperasi, apakah juga akan menerima makanan yang di itu, Pak? Enggak mau. Kalau saya sudah survei ke teman-teman dari SMP, SD, SMA itu enggak ada yang mau. Kan sudah viral Mas. Karena berdempetan dengan kandang. Berdempetan dengan kandang babi. Di tanda tangan, bukti anu udah komplit semua saya. Kalau regulasinya itu masalah keberadaan kandang babi itu. Ya. SPPG yang ada di dekat kandang. Nah, regulasinya ya kita tidak tahu terus terang saja. Dari itu seluruhnya ya restu PGN dari pusat, tapi saya selaku uang seragen istilahnya. Ya kandang babi kalau memang sudah ada izinnya, tidak ada gejolak masyarakat, itulah harus ya kita lindungi. Masalahnya apa? Itu juga uang seragen, Ya. bukan itu masalahnya. Kalau dari penerima manfaatnya menolak jika dapur dekat dengan kandang babi gimana, Pak? Ya itu risiko BGN. Terus terang saja risiko BGN kalau terjadi itu betul. Tapi saya selaku Satgas ya tidak kurang koordinasi dengan SPI, Korwil
Korwil BGN yang ada di Sragen ini. Kita berharap ya dia bisa melaporkan ke sananya dengan kondisi-kondisi seperti itu, benar dan salahnya, risiko dan tidaknya nanti kita tuangkan. Kalau saya harus dimintai untuk mendukung Teken dan sebagainya, ya siap bersama-sama Korwil BGN. Ngaten matur nuwun ya. Di web kita kan ada lahan di situ. Sebetulnya kita kan nggak tahu dulu ada kandang. Saat kita beli tanah di situ kan yang punya tanah itu nggak memberikan informasi ada kandang Pak saat itu. Nah terus kita nitik kan, biasanya kalau web kan kita nitik, kita update ke web kan, terus diverifikasi, akhirnya kita ada proses persiapan, kita baru bangun. Sebelum kita bangun pun kita juga sudah permisi ke dinas terkait, termasuk Pak Camat saat itu, terus dari Pak Polres, Pak dan Ramil, Pak Lurah, Pak Ben, kita juga sempat bilang kita membangun gitu. Kapan mulai bangun itu? Itu kalau nggak salah tanggal 3 Agustusan Pak, kita sudah mulai Tahun lalu ya? berkunjung tahun lalu 2005. Pak, dari baunya kandang apa enggak merasakan Pak? Jadi kalau bau saat itu kita bongkar itu nggak berbau Pak. Nggak ada kandang itu nggak berbau gitu. Tapi setelah mungkin semakin banyak gitu, itu bau, tapi kan kita antisipasi, kita kan benar-benar tertutup gitu, kita kasih jeda selok, terus yang depannya itu kita kasih bendungan juga. Tapi kan kembali lagi saat itu kita mediasi juga, kita mau pindah gitu kan, intinya kita oke, tapi kan ternyata dari beliau mintanya kompensasi 1,5 miliar. Kalau enggak ya dibeli semuanya itu 5 miliar, itu kan menurut saya kalau kita pengusaha itu kan angka yang luar biasa hanya untuk kompensasi gitu. Kecuali kalau kita benar-benar menggusur nih Mas, itu di lokasinya dia kita gusur, kita dirikan bangunan kita, mungkin beda cerita. Berarti baru tahu kalau ada kandang setelah Iya, dapurnya setelah berdiri. verifikasi, iya setelah verifikasi kita boleh bangun di situ setelah verifikasi. Itu pun kita juga sudah minta izin pihak terkait. Berarti bulan apa? Juli? Agustus Pak. Oh tetap Agustus. Agustus ke akhir Agustus. Mas, kalau rencana mulai beroperasinya tanggal berapa? Kalau untuk kalau nggak ada kandang. kalau di proses web kita kan sudah 100%. Dan kemarin kita juga sudah melakukan rekrutmen sukarelawan, itu hampir 70% kan warga sekitar Kedung Bandeng itu dari web itu kan 100%, pasti akan nunggu verifikator lagi, kita nunggu juga untuk kebijaksanaan nanti seperti apa penyelesaian ini. Kita juga nggak akan mulai sebelum kita selesai. Iya, kita nggak akan mulai karena kita masih ada, kalau di sini kan ganjalan, kalau untuk usaha kita ganjalan nekat merobos juga nggak bagus, etikanya juga nggak bagus. Intinya kita nanti selesaikan dulu bersama Mas Angga, bersama dinas terkait, nanti jalan terangnya seperti apa. Nganten nggih. Jadi tetap akan kita akan kita bukan pending, itu enggak, tetap akan kita undur ya mungkin sampai kita selesai clear betul, semuanya. nggih. Karena kan kita tahu jublis juga, karena untuk bukan hanya lokasinya yang mungkin yang di situ dekat ya, tapi kan yang kita prioritaskan kesehatan Pak. Tapi kan yang kita tunggu kemarin kan katanya mau pindah, tapi ternyata dispensasinya segitu besarnya, jadi ya kita minta maaf sekali karena itu usahanya juga seperti ini, kalau segitu besar sekali. Ya sekitar 5 tahun ke sini. Itu dulu kan kita pengennya